wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Fasya di kanal PBSI. Kali ini saya sudah mengundang narasumber ya dari angkatan 2019A. Beliau datang dari Poncokusumo. Selamat datang Mbak Firda ya di kanal PBSI. Silakan bisa memperkenalkan diri dulu sekalian sapa-sapa sahabat kanal PBSI yang ada di rumah. Silakan Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019A. Alamat saya di Jalan Raya Dawan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hobi mungkin? Hobinya menyanyi, menari, membahagiakan, dan banyak juga, masih banyak lagi. Mbak Firda ini kan juga baru ya, menjadi seorang mahasiswa ya. Bisa diceritakan awal mula kenapa bisa memilih IKIP Budi Utomo sebagai kampus yang Mbak Firda tuju untuk melanjutkan pendidikan? Kan kalau cerita dari awal ya, pertama itu memang nggak ada sama sekali kak. Ya kuliah memang pengen, tapi kan berhubung masih ada di pondok kan, masih harus lanjutin diniah dulu di pondok, sekolah dulu di pondok. Terus kak dari orang tua gitu mulai awal kuliah juga gitu, kalau mau kuliah ya harus bisa mandiri sendiri. Kemudian ada di pondok itu ada kayak beasiswa diperuntukkan bagi ya, ada yang ada di pondok dapat beasiswa di IKIP Budi Utomo. Nah, terus dari situ banyak juga teman-teman yang daftar dari pondok itu, banyak teman-teman yang daftar di IKIP Budi Utomo. Nah, satu angkatan banyak, kakak tingkat juga lumayan, sekitar 18 orang lebih yang ada di IKIP. Setelah itu masih bingung lagi mau kuliah itu kan kayak dari segi transportasi, terus di pondok kan juga waktunya nggak banyak, misalkan mau kuliah itu kan masih harus sekolahnya di pondok kan kelihatannya padat banget gitu loh, mulai dari pagi sampai pagi lagi itu kan banyak. Terus akhirnya setelah usaha, alhamdulillah di kampus juga memberikan kemudahan ya mas ya. Saya dari pertama awal masuk kuliah itu udah beasiswa, dan jadi teman-teman yang dari pondok Putri Alitihat itu memang nggak ada biaya sama sekali dari kampus. Jadi memang kampus memberikan kemudahan bagi santri di pondok Putri Alitihat khususnya itu bebas biaya di kampus sampai lulus insya Allah. Ya buat teman-teman semua ya gitu, meskipun keadaannya Mbak Firda ini di pondok ya, artinya waktu untuk Mbak Firda kegiatan sendiri sangat padat, tapi itulah keunggulan dari IKIP Budi Utomo Malang ya. Jadi bisa memfasilitasi baik itu yang bekerja atau yang seperti Mbak Firda yang di pondok, sehingga waktu perkuliahan bisa disesuaikan, betul ya? Iya. Nah selain itu dari IKIP Budi Utomo juga menyediakan beasiswa untuk rekan-rekan semua yang dari pondok. Mungkin untuk saat ini ada keinginan untuk kuliah, jangan takut dan jangan ragu untuk memilih IKIP Budi Utomo ya, karena ada jalur beasiswa juga dan waktunya juga bisa disesuaikan dan bisa kuliah sampai lulus tanpa biaya sebesar pun. Memilih jurusan PBSI, kenapa memilih jurusan PBSI? Pertama sih kalau dari awal nggak suka sama sastranya, bahasanya juga nggak suka. Pengennya itu kayak yang Kak bahasa Arab, kayak yang agama-agama gitu. Karena basicnya di pondok. Terus untungnya pas SMA itu jurusannya di bahasa. Jadi pernah sempet suka sama sastra, tapi cuma 1 tahun. Setelah itu nggak suka sama sekali, pindah ke sastra Arab sukanya. Terus berhubung qadarullah awalnya ini aja, maksudnya ada jalannya buat di prodi ini, suka kamu jurusan ini, dan ada jalannya di situ ya. Alhamdulillah mungkin itu yang terbaik ya, nggak bahasa Arab pun di pondok udah dapat. Mungkin ya ini yang emang harus ditempuh dulu. Malah jadi mengimbangi kan ya, di pondok punya fokus bahasa Arab. Nggak harus kak bahasa Arab aja gitu kan, lebih banyak juga ya.
Ya, setelah perjalannya waktu ini udah mau masuk ke semester 3 ya. Bagaimana? Ya setelah mendalami PBSI itu sendiri, apa perubahan kesannya Mbak Firda sebelum masuk sama sesudah sekarang jadi mahasiswa PBSI? Kalau menurut saya sih ya susah-susah gampang ya. Jadi kan kalau misalkan dulu pas ujian nasional itu ngambilnya sastra, jurusan sastra Indonesia. Terus kayak gitu, kok bisa sih guru itu kok bisa ngajari kayak gini gitu loh. Ternyata emang dalam PBSI itu kan dari semester per semester gitu ya. Taunya cuma kayak gitu. Oh dari semester ini, makanya kok bisa sampai seperti ini. Ternyata dalam satu semester ini yang didalami ya cuma mata kuliah ini. Oh ternyata ya seru juga kan. Kalau aku sih sukanya kayak buat puisi, terus kalau baca nggak terlalu suka, mungkin kayak cerita ngomong kayak gitu yang paling suka. Ya alhamdulillah juga dapatnya itu kerasa banget. Dan jadi tahu ya ternyata ilmu bahasa Indonesia itu tidak hanya sekedar membaca bahasa Indonesia atau membahasa Indonesia, tapi di dalamnya banyak juga ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari ya, seperti Mbak Firda bilang tadi, susah-susah gampang ya, karena memang image bahasa Indonesia itu selalu memiliki image lebih mudah daripada pelajaran yang lain mungkin dulu. Tapi sebenarnya kalau kita geluti betul-betul ya cukup menantang juga ya untuk belajar bahasa Indonesia. Oke, Mbak Firda, kan Mbak Firda ini tinggal di pondok juga ya? Iya. Dan tadi juga Mbak Firda sudah bilang bahwa kegiatan di pondok itu sangat padat. Boleh tahu sejak kapan pondok? Pondok dulu sejak masuk SMP. Iya, sampai sekarang. Itu memang keinginan dari Mbak Firda sendiri atau dari dorongan dari orang tua? Keinginan sendiri dan alhamdulillah sangat didukung oleh orang tua. Cuman ya itu harus kalau saya sih ya, kan saya basicnya bukan dari orang yang berada. Dari semua saudara saya yang sekolah cuma saya gitu Mas. Jadi, berapa saudara? 5. Mbak Firda nomor terakhir. Jadi misalkan orang tua kan juga sudah nggak muda, misalnya bisa dibilang sudah lanjut usia. Jadi misalkan kalau mau cari biaya buat sekolah itu yang sekolah siapa kayak gitu loh. Jadi ya misalkan orang tua masih punya ya, maksudnya punya kewajiban, silakan kamu sekolah, kan itu maksudnya orang tua kan yang membiayai kayak gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, saya berpikirnya kayak gini, loh kakak saya nggak ada yang sekolah. Jadi kalau saya mau sekolah, mau lanjut sekolah, ya saya harus bisa usaha sendiri kayak gitu. Soalnya ya kayak gitu, orang tua udah lanjut. Jadi kalau misalkan mau kayak minta terus kan juga gimana, kan kondisinya udah nggak anak kecil lagi. Dan alhamdulillah dari kampus itu memang sangat membantu. Dari segi beasiswa itu sangat mencukupi untuk biaya sehari-hari, juga bisa bantu orang tua juga, nggak minta juga sama orang tua. Jadi mau beli buku, mau beli apa sudah cukup, sangat-sangat cukup. Berarti mulai SMP sudah mandiri ya? Sudah. Kalau boleh tahu di pondoknya sendiri itu juga beasiswa atau bagaimana? Kalau di pondok itu saya ikut di panti asuhan. Orang tua saya masih ada dua-duanya. Cuman kalau dulu itu memang dari misalkan ada dari keluarga yang tidak mampu, itu memang dibantu di pondok itu dimasukkan di panti asuhan. Teman saya juga dulu banyak juga yang emang ya nggak mampu gitu ya, itu masuk di panti asuhan. Tapi kalau untuk saat ini memang harus ada salah satu misalkan kak yatim atau yatim piatu kayak itu baru bisa masuk ya. Jadi biaya makan sudah ditanggung semua. Luar biasa ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya, niatnya Mbak Firda itu dari sekian banyak saudaranya, karena tidak ada yang melanjutkan sekolah, dia punya tekad untuk menjadi salah satu-satunya ya yang ingin memperjuangkan pendidikan. Tapi Mbak Firda juga tidak mau merepotkan orang tua. Akhirnya dengan jalan pesantren inilah ya Mbak Firda justru bisa menempuh pendidikannya SMP, MA ya, sampai mau kuliah pun diberikan jalan kemudahan juga, bisa kuliah tanpa biaya spesial pun ya. Luar biasa. Apa sih suka dukanya jadi anak pondok gitu? Kalau suka dukanya sih yang pertama, karena setiap hari kan
bergelutnya sama orang banyak. Ada yang mulai kelas 1 SMP sampai ada yang udah lulus SMA beberapa tahun ya. Namanya orang ya Mas ya, misalkan satu kandung aja setiap hari pasti ada cekcok. Nah, kalau di pondok ya itu bayangin aja 1 banding berapa, 1000 lebih. Dan apalagi sekarang kan saya termasuk kayak yang besar kayak gitu ya, yaitu jadi punya kayak tanggungan, ikut membimbing juga kan? Iya. Dan itu harus siap mental juga, soalnya karakter orang kan berbeda-beda, ada yang maunya seperti ini, ada yang maunya seperti itu, sedangkan di sini kita harus bisa mendorong yang seperti ini. Nah, cara mengarahkan untuk menjadi yang seperti ini harus punya tekad yang kuat juga. Kalau kita nggak bisa mungkin mengerti, mengajak yang baik, ya otomatis keburukannya ke kita sendiri. Jadi secara tidak langsung ikut belajar bagaimana membimbing juga ya, memahami karakter masing-masing dari santri juga ya. Sukanya? Kalau sukanya bareng temen, banyak teman. Iya. Terus kalau misalkan di rumah ya berkeluh kesah, nggak tahu mau kemana. Kalau di pondok temennya di mana-mana, jadi bisa bantu kayak gitu loh Mas. Saya tuh pernah di pondok itu ya memang saat itu memang sangat membutuhkan biaya untuk wisuda saya. Kemudian saya mau minta sama orang tua, terus saya berpikir, aduh gimana ya, orang tua punya nggak ya uang segini dalam 1 hari gitu ya. Akhirnya kan emang saya tipenya orangnya suka cerita, dan akhirnya dalam 1 hari saya bisa menghasilkan uang 1.500.000. Caranya? Saya pertama cerita ke teman saya, terus cerita ke teman saya, akhirnya ya teman-teman saya, Fir, saya ada uang segini, dan alhamdulillah setelah 1 minggu saya pinjam ke teman saya 1 minggu, dan alhamdulillah beasiswanya keluar. Jadi bisa banyak. Iya, buat bisa wisuda di pondok itu. Luar biasa ya. Terkadang memang ada yang bilang sahabat itu bisa lebih dekat dari keluarga. Iya. Ketika kita jauh dari keluarga dan hanya ada sahabat-sahabat yang dekat dengan kita, justru sahabat yang baik itu ya seperti itu ya, saling tolong-menolong dalam kesusahan. Tidak hanya datang pada saat senang saja, tapi juga mau menghampiri di saat ada kesusahan. Ketika Mbak Firda ragu untuk meminta kepada orang tuanya, dengan cerita ke teman-temannya, teman-temannya bisa membantu dan pada akhirnya bisa melunasi. Oke, luar biasa ya. Ada nggak kesan yang tidak bisa Mbak Firda lupakan selama pondok? Satu kejadian di mana sampai sekarang masih ingat saja gitu. Ya kalau kejadian dari sekian banyak, pasti kan banyak ya, iya. Tapi yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ketika awal-awal mau masuk kuliah Mas. Kan di pondok itu sangat sulit sekali ya, kendaraan itu sangat sulit sekali. Akhirnya berhubung kan yang maba tahun angkatan 2019 lumayan banyak juga. Nah itu semua udah kayak tahu berangkatnya mau sama siapa, kayak gitu ya. Terus akhirnya itu ada seorang mbak ya, penolong teman saya itu, yang rela mengantarkan saya sampai menunggu acara di kampus itu selesai. Dari pondok juga? Iya, pas hari pertama, pas hari terakhir itu kan kakak tingkat nggak ikut. Terus kemudian saya pulang ke pondok, saya tanya nggak ikut kayak gitu ya. Saya bilang nggak usah mbak, nggak ada yang nganter, saya bilang gitu. Terus tak antarkan, tak tunggu sampai selesai. Jadi sampai jam 11 malam diantarkan sampai pulang ke pondok. Ya menurut saya memang kalau bercerita sih manis Mas ya. Tapi kalau melihat ke belakang memang kayak saya sudah berada di titik yang seperti ini kayak gitu. Dan semua itu tidak luput dari teman-teman yang ada di sekeliling saya. Boleh tahu siapa Anda? Kalau namanya sangat banyak sekali. Enggak, yang mengantarkan Mbak Firda itu.
Mbak Aziza. Mbak Aziza, mungkin Mbak Aziza lagi nonton, apa yang ingin disampaikan sama Mbak Aziza? Terima kasih banyak sudah menjadi teman saya yang baru kenal tapi sudah seperti bertahun-tahun kenalnya dan tidak pernah marah sekalipun sama saya, selalu baik, tetap jadi yang terbaik. Semoga yang kebaikan selalu mengalir kepada Mbak Aziza juga. Amin. Ya, kalau dilihat-lihat apa ya, selalu ada jalan ya. Iya. Mulai mau pendidikan ada solusi masuk ke pondok, mau kuliah ada beasiswa, bahkan mau mulai masuk kuliah pun tadi awalnya yang Mbak Firda sudah mundur, udah gak usah ikut saja, tapi tiba-tiba bantuan datang lagi. Iya. Ya, saya antarkan saja sampai padahal ini baru kenal, aktif belum lama ya. Di pondok memang udah lama, cuma tahu, nggak kan di pondok kan lebih dari 1000 ya. Jadi tahu itu, cuma nggak terlalu kayak pernah sapa-sapa kayak itu jarang banget. Gitu. Tapi pada waktu itu justru menawarkan bantuan, bahkan mau menunggu sampai acaranya selesai. Ya, mungkin apa namanya, disitulah kalau kita mau berbuat baik maka kembalinya juga akan baik juga. Mbak Firda, kalau boleh Mbak Firda share ke teman-teman, apa sih manfaat dari ketika kita ikut pondok, ya bedanya dengan rekan-rekan yang tidak mengenyam pendidikan di pondok kan? Ada beberapa argumen atau pendapat juga ya, dan memang ini tergantung daripada orang tuanya sendiri. Kalau saya sendiri lebih cenderung memang niat saya juga nanti kalau anak saya sudah remaja saya mau pondokkan juga. Apa sih yang membuat istilahnya lebih baik kalau anak kita itu masuk ke pondok, yang bisa membedakan? Iya. Kan begini, misalkan sekolah dalam satu hari mungkin mulai jam 7 sampai jam anggap jam 4 ya, sampai jam 2 ya, sampai jam 2 lah. Saat itu guru hanya mengawasi yang mulai jam 7 sampai jam 2 itu saja. Setelah materi selesai ya sudah selesai. Tapi kalau di pondok yang pertama belajarnya full time 24 jam. Diatur mulai tidurnya jam berapa, waktu belajar jam berapa, makannya jam berapa, mandi harus jam berapa. Nah, kemudian ngaji. Kalau di rumah apalagi udah pegang yang namanya gadget, itu pasti ya bisa ya di rumah juga bisa, misalkan kayak mengaji kayak di TPQ kayak seperti itu. Tapi kalau di pondok, misalkan sekolah libur, habis sholat subuh mengaji, habis sholat duhur mengaji, sholat asar, sholat maghrib. Jadi kalau di pondok itu kenapa kok menurut saya memang saya rasakan memang lebih efektif, karena apa? Karena belajar itu namanya belajar adalah mengulang. Kalau anak sudah masuk pondok, otomatis dari 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, bahkan sampai yang bertahun-tahun, mulai 1 hari diulang kembali. Nah setelah kegiatan itu diulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan. Anak yang sekolah hanya sekolah formal itu biasanya datang ke rumah mau jam 4, mau sholat masih males-malesan. Kalau di pondok sudah diharuskan, karena apa? Teman-temannya semua ikut berangkat, jadi mau tidak mau dia juga harus ikut. Temannya mau ke musola, dia juga harus ikut ke musola. Kalau dia melanggar itu, maka dia juga harus akan dapat sanksi juga. Makanya memang saya melihat orang tua memang banyak ya Mas ya, banyak yang memang memilih di pondok karena seperti itu. Orang tua tidak bisa mengawasi anaknya selama 24 jam. Sedangkan di pondok mulai ada kepengurusan, ketua komplek, ketua kamar, kelas madi, kelas dinia, sampai mengaji Al-Quran. Itu sangat efektif sekali untuk membangun kebiasaan yang bisa membuat anak itu memang benar-benar ini bukan kegiatan saya, tapi ini kebiasaan saya. Dan bisa membuat orang tua juga jadi lebih nyaman ya ketika menitipkan anaknya di pondok. Jadi diajari kedisiplinan, tadi semua diatur ya, makannya, tidurnya, kegiatannya, berpakaian seperti apa, dan paling penting lagi mungkin akhlak ya, perilakunya itu yang memang yang bisa kita menjadi pembeda ya. Karena
lingkungan juga bisa mempengaruhi karakter seseorang. Selain keturunan atau bakat, ya, lingkungan itu bisa merubah karakter seseorang. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, ya, apalagi kita harus memiliki kewajiban untuk mendidik anak kita untuk menjadi seorang anak yang baik, apalagi di keadaan zaman yang sekarang ini, ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan anak dari luar. Maka pondok menurut saya adalah tempat yang paling pas untuk kita bisa menitipkan putra putri kita, ya, dimana tadi di Mbak Firda bilang di pondok itu semuanya disiplin, mulai dari makannya, mandi, tidur diatur, ya, sama membiasakan untuk mengaji, ya, betul. Kalau di rumah terkadang sudah kenal gadget, ya, mau disuruh apapun susah, ya, tapi kalau di pondok karena memang lingkungannya seperti itu, lama-lama bisa menjadi sebuah kebiasaan, ya. Anak kita tidak akan menganggap itu adalah tugas ataupun keharusan, tapi dia akan menganggap itu adalah sebuah kebiasaan, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu akan menjadi baik dan kita akan ringan dalam melakukannya. Oke, Mbak Firda, ada nggak sampai usia Mbak Firda saat ini keinginan dari orang tua Mbak Firda yang belum bisa Mbak Firda wujudkan? Keinginan orang tua tidak pernah, ya. Kalau orang tua saya memang nggak pernah kayak minta yang macam-macam, pengen ini. Sering kalau misalkan saya pulang gitu katanya pengen apa kayak gitu, ya, misalkan pasti jawabannya cuma satu, maksudnya enggak. Kalau memang saya lebih dekat memang ke ayah saya. Biasanya kalau Curhat ke ayah juga. Kalau ke ibu itu apa namanya, nggak terlalu nyaman aja, cuma lebih nyamannya ke ayah. Macam-macam memang, ya, kadang ada yang lebih dekat dengan ibu, Kalau ayah saya memang keinginannya cuma satu, saya harus menjadi tenaga pengajar, gitu. Entah itu sekolah, entah itu Al-Quran, pokoknya harus menjadi seorang pengajar. Karena apa? Beliau itu seperti ini, ayahmu ini nggak bisa apa-apa. Jadi kan misalkan seorang yang mengajar itu pasti pahalanya akan terus mengalir. Keyakinan ayah saya yang membesarkan anak saya ini, seperti itu. Jadi otomatis kalau saya bisa mengajar anak orang, pahalanya akan kembali kepada orang tua saya. Dan tidak putus, ya. Tidak putus. Dan itu juga menjadi salah satu motivasi saya untuk belajar itu tidak sampai sini saja. Dan buat teman-teman juga, pesan saya, ya, saya dari pengalaman saya mulai awal saya sekolah sampai sekarang saya berada di titik yang seperti ini, itu menurut saya saya sudah di sini, saya seperti itu. Memang banyak orang berkata, masih S1 kayak gitu, ya, masih S1 aja masih semester 3, ya, kayak gitu. Tapi kalau itu memang kita nikmati, setiap cobaan, setiap ada rintangan kita nikmati, dan pada akhirnya kita sudah berada di titik yang sudah kita capai, itu yaitu tadi, manis diceritakan, pahit dirasakan. Kita menceritakan kepada orang lain sangat enak kayak gitu loh. Kayak misalkan cerita itu sangat alurnya seperti ini, tapi kita memang merasakannya mulai dari awal, oh ya Allah, kok aku gini ya, kayak gitu, kok gini banget, mau sekolah aja kok gini banget. Tapi saya memang kayak gini, Allah itu sudah menjanjikan menuntut ilmu itu loh diwajibkan sampai kita meninggal. Masa saya harus berhenti di sini sih? Saya seperti itu. Makanya saya pernah bercita-cita jadi presenter, pernah bercita-cita kayak seperti itu. Tapi semua itu sudah hilang seketika ketika saya sudah kuliah ini. Saya sangat bertekad menjadi dinas sosial. Kenapa? Saya ingin membantu kayak teman-teman yang mungkin putus sekolah, kayak seperti itu. Karena memang rasa ingin sekolah dan tidak tercapai itu memang sangat-sangat sakit gitu loh, Mas. Makanya iya. Maka dari itu, kalau memang ada teman-teman yang memang merasa kok saya sulit banget ya mau lanjut, apalagi ini masih mahasiswa baru, kan kita masih belum
berlanjut ke semester berikutnya, bisa dikatakan masih mahasiswa baru, itu pasti cobaan sangat banyak sekali, baik dari orang tua, dari teman, biaya dan lain-lain. Kalau saya berpesan dari teman-teman, jangan sampai kita putus sekolah, walaupun kita dengan bekerja ya Mas. Jangan sampai kita putus sekolah, dan jangan sampai juga kita putus mengajar. Karena dengan mengajar, dengan memberikan ilmu kita kepada orang lain, maka ya ilmu itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Semakin bertambah juga. Tapi kalau kita sudah berhenti, alah nyerah wis, aku kene gitu ya. Ya sudah, berarti kamu akan kehilangan semua yang kamu bangun mulai dari awal. Seperti itu. Dan mengajar itu bukan dalam artian harus berada tatap muka di kelas saja, ya apapun ya, hal apapun yang kita bisa, ilmu apa yang kita punya itu sebaiknya memang diamalkan. Dengan begitu nanti feedbacknya kita akan, ilmu kita akan bertambah. Dan betul sekali tadi Mbak Firda, kalau bisa ya jangan sampai putus dalam mencari ilmu ya. Kita perlu contoh apa yang dilakukan Mbak Firda dengan segala kesusahannya, dengan segala perjuangannya, bisa dilewati ya. Terkadang ada orang yang dengan semua kemudahannya tersedia, tapi keinginannya yang tidak ada. Ya, sebaliknya ada yang punya keinginan banget, tapi situasinya tidak mendukung. Nah, bersyukur untuk kalian yang memiliki semua kemudahan itu, manfaatkan itu untuk penunjang karir kalian ke depan. Ya, jangan malas isinya ya. Selagi punya keinginan ya lakukan apa yang ingin kalian capai. Jangan mudah menyerah. Ya. Terakhir Mbak Firda, jika ayah dan ibunya Mbak Firda lagi melihat juga apa yang Mbak Firda sampaikan kepada beliau yang sudah mendidik Mbak Firda sampai pada keadaannya seperti sekarang ini, memiliki karakter yang sangat mandiri, untuk atas dasar beliau. Untuk ayah dan ibu saya sangat berterima kasih sekali. Saya sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi putri dari kalian berdua. Yang pasti saya belajar bagaimana hidup menjadi yang lebih mandiri, tidak bergantung dengan orang lain, hidup susah. Saya sangat bersyukur ayah dan ibu sudah merestui saya, mempercayai saya walaupun saya sering nyelentang kemana-mana, sudah mempercayakan hidup saya seluruhnya kepada saya, dan saya berjanji apa yang akan saya peroleh kita akan mengecewakan. Semoga apa yang diharapkan bisa Mbak Firda capai ya. Rekan-rekan kanal PBSI di rumah, demikian bincang-bincang saya dengan Mbak Firda. Dan Mbak Firda kita belajar banyak tentang perjuangan, kemandirian, dan juga kerja keras, pantang menyerah dalam menggapai sesuatu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada kesempatan ini bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Sampai ketemu di episode berikutnya, kanal PBSI buat sahabat jadi lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.